Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Umar Wanto dengan NIM 2023 di mana pada video ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya pada praktikum microcontroller. Di mana pada praktikum microcontroller saya tergabung pada kelompok C4, tepatnya pada pada kelas C. Nah, bagaimana kelanjutan dari video saya? Simak video sampai selesai. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada penjelasan program pada rangkaian tugas akhir yang saya buat, nah sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan pada tugas akhir saya ini. Di mana yang pertama terdapat motor servo, di mana motor servo ini digunakan sebagai aktuator dalam rangkaian saya ini. Dan kemudian terdapat Arduino, di mana Arduino ini merupakan controller utama, yang dimana ini merupakan model controller yang kita gunakan. Dan kemudian terdapat relay, yang dimana relay ini digunakan sebagai saklar dalam rangkaian kita. Dan kemudian ada sensor HC-SR04 atau sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi jarak dari sensor yang saya gunakan, dari program yang saya gunakan. Nah, kemudian terdapat LED, di mana ini merupakan suatu outputan berupa terangnya cahaya. Dan kemudian terdapat breadboard, yang dimana breadboard ini digunakan digunakan untuk menghubungkan dari perangkat lain dengan bantuan jumper nantinya, yang dimana breadboard ini dengan adanya breadboard ini kita tidak perlu menyolder rangkaian tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu resistor, di mana resistor ini digunakan untuk mengamankan si LED agar tidak terjadi arus berlebih sehingga LED dapat beroperasi dengan sangat baik. Nah, selanjutnya saya akan mulai merombak ataupun membuat rangkaian ini. Oke, langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya pertama memasang dari segi LED-nya, dimana kaki yang panjang ini merupakan anoda dan kaki yang pendek ini merupakan katoda ataupun negatif. Nah, langsung saja seperti ini. Nah, selanjutnya saya memasang resistor, dimana resistor ini pada LED itu digunakan sebagai sebagai pengaman yang saya bilang tadi, agar lonjakan arus pada LED tidak berlebihan. Oke, sudah seperti ini, dimana resistornya di poin plus. Nah, kemudian setelah sudah kita menghubungkan si sensor ultrasoniknya ini, dimana sensor ultrasonik kita pasang seperti ini. Oke, kemudian kita jika sudah dirasa menghubungkan semua, maka kita akan mulai menghubungkan dari komponen ini dan ini ke si Arduino kita, yang dimana pertama perlu teman-teman ketahui pada program untuk LED, untuk pin positifnya itu kita hubungkan untuk pin positifnya yaitu pada pin 8 pada Arduino. Oke, nah kemudian untuk pin negatifnya itu nanti saja. Nah, kemudian kita beralih kepada si sensor ultrasoniknya, dimana si sensor ultrasoniknya untuk pin VCC itu kita hubungkan ke pin positif, ataupun kalau di Arduino itu 5 volt ya teman-teman. Nah, kemudian untuk si teriak ini kita hubungkan, kemudian kalau teriak ini kita hubungkan di pin 9 teman-teman pada Arduino. Pin 9 pada Arduino. Nah, selanjutnya kemudian untuk pin echo ini teman-teman kita hubungkan pada pin 10. Nah, pin teriak ini apa teman-teman? Pin teriak ini merupakan pin yang dimana dia terhubung pada pemancar ataupun transmitter yang ada di si sensor ultrasoniknya ini teman-teman. Sedangkan pin echo ini merupakan pin yang terhubung dengan si penerima ataupun receiver dari si sensor ultrasonik ini, dimana sensor ultrasonik itu bekerja dengan memancarkan suatu gelombang ultrasonik, dan kemudian jika mendeteksi barang kemudian akan memantulkan si gelombang ultrasonik ini kembali ke penerima teman-teman, sehingga nantinya akan diolah jarak dari pemancar tersebut. Nah, kemudian untuk yang ground ini teman-teman kita hubungkan ke pin negatif. Untuk ground itu kita hubungkan ke pin negatif pada Arduino, dan VCC positif, itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah sudah, mari kita menghubungkan si relaynya ini teman-teman, dimana perlu diketahui relay itu memiliki 2 pin teman-teman. Ada memiliki 2 penghubung. Yang pertama ini merupakan input, dimana di depannya ini terdapat si VCC, ground, dan input. Dan yang untuk kedua ini merupakan output teman-teman, dimana di sini ada NO dan juga NC. Nah, kemudian teman-teman bisa hubungkan untuk
kabel jumpernya ini teman-teman bisa pakai male to female, dimana untuk yang VCC ini kita hubungkan ke positif, dan kemudian untuk ground ini kita hubungkan ke negatif. Dan kemudian untuk input ini kita sesuaikan dengan yang ada di program kita, dimana untuk relay yaitu pin inputnya ini kita masukkan ke pin ini teman-teman. Untuk relay pin inputnya kita masukin ke pin 7. Oke, nah setelah sudah, maka untuk yang NCI nya ini teman-teman, yang kan ada pin output nih teman-teman. Nah ada NO dan juga ada COM. Untuk COM itu kita langsung hubungkan saja ke bagian negatif teman-teman. Untuk yang VCC juga itu kita hubungkan uh, ke bagian negatif yang ada di LED teman-teman. Oke, nah selanjutnya jika dirasa sudah, kemudian kita akan menghubungkan si motor servonya ini teman-teman. Di mana motor servo ini memiliki 3 pin. Pertama, kuning ini merupakan pin yang terhubung pada Arduino teman-teman. Nah kemudian untuk yang merah ini merupakan VCC dan untuk yang hitam ini merupakan ground. Jadi langsung saja kita mulai perakitannya. Itu berarti untuk yang kuning langsung kita hubungkan kepada pin 6. Kenapa kita menghubungkan pada pin 6? Itu kali ini harus terhubung pada pin PWM teman-teman. Dan kemudian untuk selanjutnya untuk yang merah ini kita hubungkan ke kita langsung hubungkan ke positif teman-teman. Oke, nah jika sudah dan yang terakhir untuk ground ini kita hubungkan ke negatif. Oke, jika dirasa sudah, jangan lupa teman-teman, di mana kan kita tadi menghubungkan pin negatif dan positif pada breadboard. Maka pada breadboard ini untuk pin positifnya kita hubungkan ke 5 volt. Dan kemudian untuk negatifnya itu ke ground teman-teman. Oke, jika dirasa sudah, maka rangkaiannya sudah terpasang ataupun sudah jadi teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan program yang ada di deskripsi saya, teman-teman, untuk menjalankannya. Dan juga cara merangkai dari tugas akhir saya, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program dari tugas akhir saya ini, di mana saya akan menjelaskan program ini dengan singkat. Pada baris pertama itu terdapat include servo.h. Ini merupakan library untuk servo. Dan kemudian terdapat tipe data int dengan variabel trig, yang dimana variabel trig ini digunakan untuk menghubungkan pada pin trig pada sensor ultrasonik, tepatnya untuk menghubungkan pada pin 9 pada Arduino Uno. Dan kemudian terdapat echo, ini juga digunakan untuk menghubungkan pin echo yang ada di sensor ultrasonik dengan pin 10 yang ada di Arduino. Dan kemudian terdapat LED juga, di mana LED ini digunakan untuk menghubungkan si pin yang ada di LED itu pada pin. Kemudian terdapat relay, yang di mana relay ini variabel relay ini digunakan untuk menghubungkan si relay ini, di mana inputannya akan terhubung oleh pin 7 pada Arduino. Dan kemudian ada servo pin, di mana servo pin ini digunakan untuk menghubungkan pin input servo pada pin 6 pada Arduino. Nah, selanjutnya saya akan membahas di mana servo motor ini digunakan untuk membahas objek, di mana kita menggunakan objeknya dari library servo, yaitu servo motor. Nah, kemudian ada void loop, di mana void loop ini merupakan suatu tipe data yang dimana dijalankan hanya sekali saja. Nah, di sini terdapat trig, echo, LED, dan relay yang menandakan bahwa variabel tersebut itu berupa output. Dan kemudian terdapat sensor attach servo pin, di mana digunakan untuk menghubungkan si servo ini dengan pin yang ada di Arduino, di mana kita menggunakan pin 6 PWM yang ada di Arduino pada pin digital. Nah, kemudian terdapat void loop, di mana void loop ini berisikan digital write, trig low,
dengan delay 2 second, 2 mikrosecond maksud saya. Kemudian digital write trig high dengan delay 10 mikrosecond, dan digital write trig low dengan di mana ini digunakan untuk pemancaran ataupun pendeteksian barang ataupun benda pada sensor ultrasonik. Di mana pertama, sensor ultrasonik itu kan memiliki pin trig, di mana pin trig ini akan memancarkan nantinya akan menjadi penghubung dari pemancar yang ada di sensor ultrasonik. Yang pertama, sensor ultrasonik itu harus dalam keadaan mati terlebih dahulu dengan delay 2 mikrosecond, atau dalam keadaan nonaktif terlebih dahulu dalam keadaan 2 mikrosecond. Nah, kemudian ketika kemudian si pemancar ini akan bernilai high dengan delay 10 mikrosecond, di mana 10 mikrosecond ini digunakan untuk memancarkan untuk mendeteksi apakah ada benda yang ada di depannya, di mana kemudian setelah memancarkan di si gelombang ultrasoniknya, maka si sensor maka si pemancar ini akan mati melalui trik dengan indikasi low. Nah, kemudian ada long duration, di mana long duration itu merupakan suatu tipe data yang digunakan untuk memberikan durasi pada si sensor ultrasoniknya yang memiliki durasi yang lebih panjang daripada tipe data lainnya. Kemudian ada plot jarak, di mana plot jarak ini menandakan jarak di mana pada sensor ultrasonik ini kan memiliki suatu jarak, di mana jarak ini dihitung dari durasi dari pemancar ke penerima dikali 0,034 merupakan kecepatan suara dengan satuan cm per mikrosecond dibagi 2, karena kita menggunakan 2 proses, yaitu pemancaran gelombang ultrasonik dan penerimaan gelombang ultrasonik. Nah, kemudian di sini ada serial print jarak untuk mengeprint teks jarak, kemudian serial print jarak itu untuk mengeprint jaraknya, dan kemudian serial print L cm yang dimana itu untuk memprint teks cm pada serial monitor. Kemudian di sini terdapat inti dari program kita, yaitu yang pertama, jika jarak itu lebih dari 2 dan jarak itu kurang dari 10, maka LED akan mati, relay high, dan juga motor servo akan dalam keadaan 0 derajat. Maka ketika sensor ultrasonik mendeteksi jarak dari 2 sampai 10 cm, maka LED akan mati, kemudian relay akan mati, dan kemudian motor servo akan 0 derajat. Kenapa relay mati? Karena kita menggunakan aktif pada relay ini, kita menggunakan aktif low, di mana dia akan aktif ketika bernilai low dan akan nonaktif ketika bernilai high. Oke. Nah, selanjutnya terdapat kondisi kembali, di mana ketika di mana di sini ketika jaraknya kurang lebih dari 11 dan kurang dari 20, maka maka si sensor ini akan langsung membaca, di mana LED akan bernilai high, sedangkan relay akan bernilai low, dan motor servo akan bernilai right, yaitu 90 derajat. Kenapa relay bernilai low? Karena kita gunakan untuk menyalakan si relay, kan relay tadi kerja secara aktif low. Makanya untuk mengaktifkan si relay ini kita harus memberikan suatu perintah low pada si relay tersebut untuk mengaktifkan si relay dalam si rangkaian ini. Nah, kemudian yang terakhir, apabila jarak itu lebih dari sama dengan 20, maka digital write akan membaca lampu dalam keadaan high, relay dalam keadaan low, dan kemudian motor servo akan berputar sebesar 180 derajat. Nah, relay ini bernilai low, maka nantinya ketika di rangkaian relay ini akan bernilai aktif. Dan kemudian terdapat delay sebesar 500 milisecond atau 5 second. Nah, begitulah cara kerja dari rangkaian saya ini, dan kemudian saya akan lanjutkan dari bagaimana sih cara kerja dari rangkaian saya ini. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari program saya ini, di mana sesuai dengan rangkaian tadi, di mana terdapat Arduino, kemudian terdapat motor servo, kemudian terdapat sensor ultrasonik, kemudian terdapat LED. Di mana tadi LED saya ternyata rusak, jadi saya ganti jadi LED hijau. Dan kemudian terdapat motor servo. Nah, di mana tadi kan di rangkaian ini terdapat 3 kondisi pada pemrogramannya, yang dimana yang pertama terdapat kondisi ketika jarak itu kurang, jarak itu sama dengan 2 dan jarak kurang dari 10 atau sama dengan 10, itu maka LED akan mati, relay akan mati, dan kemudian servo akan hidup. Kenapa relay di sini high? Karena di sini merupakan aktif low. Nah, itu maka kita akan buktikan ketika jarak ini kita di sini berjarak 10. Kita berjarak misalnya di sini. Ketika dia berjarak 2,
atau sampai 10, maka dia mati dan juga si motor servo akan kembali ke keadaan 0 derajat di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita buktikan pada pengkondisian kedua, di mana ketika jarak itu sama dengan atau lebih besar sama dengan 11 dan jarak kurang atau sama dengan 20, maka LED akan menyala dan relay menyala dan servo 90 derajat. Maksudnya gimana? Nah, ini kita buktikan. Nah, ini sekitar, nah di sini dengan jarak ini, maka servo akan ke sini dan relay akan menyalakan lampu, dan kemudian si LED akan menyalakan lampu juga. Nah, kemudian untuk kondisi yang terakhir, yaitu ketika jarak lebih dari atau sama dengan 21, maka si relay, LED dan motor servo akan berputar 180 derajat. Kita buktikan. Nah, ini kan jaraknya di sini tuh. Nah, itu lumayan jauh. Jadi kita lihat di serial monitor berapa jarak di sini. Nah, dimana jarak di serial monitor ini 70 sentian. Maka kita melihat di sini relay sudah menyala, kemudian LED juga menyala, dan motor servo itu sudah bergerak 180 derajat. Oke, sekian pemaparan dari cara kerja dari rangkaian tugas air saya ini.